Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Tarikan kartu tarotnya, Mari niatkan untuk membaca suasana asmara, cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Pisces. Untuk lebih spesifiknya, ini melihat bagaimana suasana hubungan Pisces dengan pasangan sahnya ya. Nanti untuk pembacaan bagaimana Pisces dengan selingkuhannya akan Mari upload di video yang berbeda. Ditunggu aja bagi kamu yang mana tahu butuh ya. Baik, sebelum Mari memulai, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaan vice versa, tarikan energi terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksanalah ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Pisces dengan pasangan sahnya. Oke, ada Ace of Wands di sana, berikut ada Two of Wands posisinya reversal, berikut di situ ada Two of Pentacles, berikut di situ ada Judgment, berikut di situ ada energi dari Five of Pentacles. Nah, kemudian di sana ada Queen of Wands, berikut di situ ada kartu dari The Tower, berikut di situ ada Five of Cups, berikut di situ ada kartu dari The Chariot, tapi dia posisinya reversal. Oke ya. Baik, Seven of Swords. Oke. Kemudian di sini ada energi dari King of Wands reversal dan kemudian di situ ada kartu The Emperor posisinya reversal. Oke, baik ya. Jadi nampaknya ini pasangan sahnya Pisces ingin melemahkan posisinya Pisces di hidupnya dia, ya. Jadi ada beberapa nih yang Mari lihat nampaknya mulai pasif terhadap Pisces ini. Mulai merasa tidak punya keantusiasan, tidak punya semangat gitu ya. Tidak merasa bahwa hubungan ini tuh hubungan yang baik untuk dilanjutkan kayak gitu ya. Walaupun mungkin di situ adalah rasa kekecewaan gitu ya. Adalah juga kalau dibilang gini, kalau dibilang dia gampang banget mau untuk merubah jalur, mengambil jalur yang tidak sama lagi dengan Pisces, mungkin itu akan membawa sebuah situasi yang tidak nyaman juga bagi dia. Namun untuk melanjutkan pun relationship ini dengan Pisces, dia rasa ya tadi dia udah sepertinya tidak punya energi. Memang untuk saat ini dia rasa-rasanya terjebak dalam sebuah dilema gitu ya. Tapi walaupun begitu, dalam posisi dilematisnya dia ini, boleh jadi dia akan agak bersikap lebih dingin ya kepada Pisces. Nah, di sana ya dingin. Jadi ini posisinya pasangan Pisces dibilang dia sengsara dan menderita, mungkin masih dalam posisi mampu untuk ditanggung ya, mampu untuk dilewati gitu loh ya. Tapi ya itu tadi, ketika dia mengamati ya bagaimana pola hubungannya dia dengan Pisces ini, di situ yang dia kayak aduh ini kayak satu situasi yang sungguhlah bikin aku ini kayaknya tidak punya cukup keberanian membangun relationship dengan Pisces. Nah, di sana ya, meninggalkan bukan mudah, tapi mau melanjutkan pun kok rasa-rasanya ini kayak gimana gitu ya. Nah, jadi dilematis dia, sangat-sangat dilema. Gitu. Dan dia begitu nemu isu dalam relationship dengan Pisces ini, dia nggak tahu ini jalan keluar yang baik ini tuh seperti apa. Untuk hal-hal lain dalam hidupnya dia bisa dengan cerdas, dengan bijaksana, dengan mantap bisa memutuskan.
Misalnya gini ya, untuk di dunia pekerjaannya dia, ini boleh jadi adalah orang yang lumayan sukses. Gitu ya. Atau setidaknya di dunia pekerjaannya begitu datang tantangan, dia mampu untuk menyelesaikan itu. Tapi begitu dalam urusan asmara dengan Pisces ini, bisa jadi dia agak down di situ. Bisa jadi dia terjebak dalam kebingungan demi kebingungan. Itu ya. Tidak terlihat powernya dia seperti seseorang yang mampu untuk mengendalikan situasi dan keadaan dengan baik. Gitu. Bisa saja memang sikap yang kemudian dia ambil dalam relationship sama Pisces ini adalah sikap-sikap yang justru semakin memperkeruh suasana. Gitu ya. Boleh dia tanpa sadar menjadi pribadi yang arogan. Pribadi yang mendominasi, tapi dalam pendominasiannya dia ini tuh, ini dominasi ke arah ya tadi ya, bikin suasana makin makin gak enak gitu loh. Jadi terlalu over control, tapi over controlnya ini tuh terasa kayak menyesak gitu loh, nyesek gitu ya, nyesek, bikin Pisces ini tuh bisa nyesek, dan dia pun nyesek juga ini, gitu ya. Jadi setiap langkah yang dia ambil, tindakan yang dia ambil, ini kembali lagi ke dirinya, kembali lagi ke diri pasangannya Pisces ini, gitu ya. Di saat dia maju pun tetap dia berada dalam relationship dengan Pisces ini. Tapi itu tadi, manifestasi energinya dia tanpa dia sadari bisa ini manifestasi energi yang agaknya negatif. Gitu ya. Bukan hanya Pisces saja yang kemudian terimbas dari sikap-sikapnya dia ini, tapi diri dia sendiri juga demikian. Nah, kayak kita, ya. Kalaupun dia saat ini nanti di bulan Juni bisa mengambil jarak agak lebih jauh dari Pisces, misalnya di situ dia berusaha untuk keluar dari hidupnya Pisces ini, gitu ya. Tapi kayak masih ada yang ngeganjel di dalam dirinya dia. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa nanti stres sendiri, mumet sendiri, gitu ya. Atau beberapa memang seseorang ini tuh yang menjadi pasangannya Pisces ini tuh, dia apa ya? Dia kayak orang yang gimana Mari bilang ya? Nanti kalau Mari bilang dia nothing, kok rasanya terlalu tajam ya? Ini orang memang kalau Mari lihat, dibilang pun banyak sekali kontribusinya dia di dalam relationship. Mungkin enggak juga ya. Enggak juga. Sedikit ini manifestasinya dia di dalam relationship dengan Pisces ini. Dan itu bisa menjadi celah, menjadi alasan bagi Pisces untuk melakukan perselingkuhan. Dia bisa jadi kurang berfungsi dengan baik di dalam hubungan ini. Nah, kan? Iya. Dari kemarin-kemarin hari sudah seperti itu, Mari lihat.
orangnya belum full ya. Pasangan sahnya Pisces ini tuh belum full. Dari kemarin-kemarin dulu itu dengan Pisces ini, dalam hubungan ini. Kalau ini posisinya masih pacaran, keputusan untuk menseriusin hubungan ini tuh mari lihat tuh nggak ada. Ya. Maunya ada, ya, kemauan mungkin ada, impian mungkin ada. Tapi apakah dia punya kualitas diri, kemampuan ya? Apakah dia punya kemampuan untuk membawa hubungan ini ke level yang lebih lanjut? Boleh jadi dia tidak punya. Gitu ya. Di sana. Mungkin dia belum siap untuk mempertanggungjawabkan hidupnya Pisces secara lahir dan batin. Katakanlah dia bisa punya banyak harta. Ya, katakanlah mungkin ya beberapa di situ dia punya banyak harta, tapi mental untuk menjadi suami atau mental untuk menjadi istri belum punya dia ini, belum punya mental ke situ dia. Nah, kayak gitu ya. Jadi daripada ini bisa tetap jalan, tapi jalannya ini tuh bisa jalan yang penuh dengan keengganan. Seperti separuh hati untuk bermanifestasi. Ya, terutama belakangan hari. Beberapa bahkan ada yang sudah kepikiran untuk mundur. Kepikiran untuk memilih pergi saja. Gitu. Di sana. Sudah ada yang ngeblokir, sudah ada yang menghilang, sudah ada yang tidak bertanggung jawab di situ. Kalau ini posisinya suami atau posisinya istri ya, udah mulai di situ tuh tanggung jawab dia selama ini, tanggung jawabnya dia itu tuh semakin menipis. Nah kayak gitu ya, semakin menipis di sana. Hampir-hampir bahkan sudah tidak ada. Udah ada di sini tuh energinya pembiaran. Hidupmu, hidupku. Udah kayak gitu modelnya. Jadi seperti yang dua orang sama-sama jalan, tapi jalannya itu tuh satu ngelihat ke kanan, satu ngelihat ke kiri. Gitu ya. Nah di sana. Masih berstatus sebagai suami, sebagai istri. Tapi fungsi sebagai suami, fungsi sebagai istri, boleh jadi di situ hampir-hampir sudah tidak ada, kata Mari tadi. Nah kayak gitu ya. Semaco apa, sekuat apapun seseorang ini, pasangannya Pisces ini di luar sana, tapi begitu masuk dia dalam relationship dengan Pisces, nah ini akan ada apa ya, kayak dua karakter yang berbeda gitu loh. Nah, situ. Jadi hubungan ini tuh kalau Mari bilang memasuki babak fase baru. Ya, yaitu aku jalan sendiri, kamu embuh. Kamu nggak paham aku. Nah, kayak gitu ya modelnya. Terutama itu energi dari pasangan sahnya Pisces ini. Pisces melihat sikap si pasangan yang seperti itu. Ini bisa lumayan sedih ya. Jadi terlepas dari bagaimana dia, terlepas dari sesungguhnya Pisces di sini tuh membangun asmara dengan pihak ketiga gitu ya, sesuai dengan tema kita ngomong di sini ya, sesuai dengan tema. Ini kan asmara cinta segitiga yang dibangun oleh Pisces ya. Jadi walaupun Pisces punya orang ketiga di sana, adalah penghibur hatinya dia di sana. Namun begitu dia melihat bagaimana situasi kondisi antara dia dengan si pasangan sahnya ini cukup bikin hati dia itu tuh perih ini. Melihat si pasangan yang mulai berjarak dari dia, gitu ya. Melihat si pasangan ini tuh kok kelihatannya tidak siap membangun relationship dengan dia. Ada di situ tuh perasaan kecewa, gitu loh.
Ada perasaan lumayan sakit di situ. Itu ya. Yang tadinya mungkin Pisces belakangan banyak ngabisin waktu, banyak ngabisin energi ke hal-hal lain di luar relationship ini. Boleh jadi dia mungkin lebih banyak bersenang-senangnya sama orang ketiga gitu ya, katakanlah demikian. Namun untuk nanti memasuki bulan Juni ini, apa Mari udah sampaikan tadi bahwa ini pembacaan untuk bulan Juni. Nah, tetapi nanti untuk di bulan Juni ini, boleh jadi Pisces nanti akan lebih banyak perhatiannya dia, pikiran dan perasaannya dia, dibawanya ke hubungan sahnya dia ini. Jadi yang kayak si pasangan mulai lebih banyak diam, ya, itu bikin dia sedih gitu loh. Jadi terganggu moodnya Pisces ini nanti karena kondisi dan hubungannya dengan pasangan sah ini gitu loh di sana. Kalau dia lumayan terbuka kepada selingkuhannya, nanti dia bisa curhat ini sama selingkuhannya. Aduh, suamiku di rumah gini, istriku di rumah tuh kayak gini. Kok rasa-rasanya kami makin tidak harmonis ya. Atau mungkin ini posisinya masih pacaran kan. Jadi dia bilang, aduh pacarku yang di sana itu ya, dia tuh kayak gini. Dia tuh kok kayaknya kelihatan tidak siap ngebangun hubungan dengan aku, gitu-gitu. Mau ini curhat gitu ya, atau setidaknya akan nampak lah dari raut wajah yang tidak happy gitu ya, atau ketika dia malam dia mau ini menangis gitu ya, aduh gimana nih hubungan aku dengan pasangan sahku, kok jadi makin gak enak ya, kok makin jadi berantakan ya, kok dia kelihatan semakin berubah ya, gitu. Kok kehadirannya dia dalam hidupku ini tuh terasa tidak membahagiakan lagi. Jadi Pisces bisa bilang, aduh dia penyebab dari tetesan air mataku, moodku berantakan ini gara-gara pasangan sahku ini, gitu loh. Nah di sana ya, diabaikan seperti ini tuh ada perasaan tuh tidak dapat diterima oleh Pisces ini. Nah di sana, jadi kayak melihat jangan-jangan ini sudah menjadi akhir dari hubungannya aku dengan pasangan sahku. Dan ini bukanlah sebuah peristiwa yang membahagiakan. Walaupun tadi ya sudah ada backup sebenarnya. Sudah ada orang ketiga di situ. Namun kalau untuk melepaskan pasangan sah bukanlah perkara geleng ya, nggak perkara mudah. Sulit juga ini bagi Pisces. Susah juga hatinya kalau ada gambaran usainya relationship dia dengan pasangan sah. Mungkin di sini tidak ada menceritakan tentang pisah-pisah, tetapi bagaimana caranya si pasangan sah memperlakukan relationship ini seperti membuat Pisces merasa, ya tadi kata Mari, tidak bahagia aku kalau begini caranya kamu. Kamu makin diam, kamu makin berjarak gitu ya. Kok uang belanja makin berkurang. Nah kira-kira gitu. Jadi intinya terasa gitu loh kehadiran dari si pasangan ini makin lama kehadirannya kok semakin tidak terasa gitu loh. Ya. Dan itu bikin perasaan Pisces itu ndak karu-karuan juga. bukannya perkara tidak siap ya, karena ini boleh jadi Pisces yang Mari tarik energinya ini tuh sebenarnya tanpa pasangan sahnya ini tuh pun ya, terlepas dari bagaimana kondisinya dia, tapi
Tapi tanpa pasangan sah ini tuh pun dia bisa kok hidup gitu ya. Dia bisa kok hidup nyaman juga lah gitu. Tetapi ya tadi ini tetap akan mempengaruhi Pisces juga. Sangat mempengaruhi ya. Bagaimana koneksinya dia dengan pasangan sahnya ini. Itu mempengaruhi suasana hatinya dia. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ini mau berakhir, nggak apa-apa juga ini sebenarnya ya bagi Pisces, nggak masalah juga. Hanya saja gimana tuh ya, tidak ada perpisahan tuh kan yang baik-baik saja ya. Perpisahan itu tuh pasti akan mendatangkan satu perasaan yang kayak gimana ya, ngilu-ngilu gimana gitu kan. Nah, seperti itu. Kadang-kadang masih ada, udah deh aku fokus aja lagi sama kamu. Pasangan sahku ada kayak gitu pikirannya Pisces ini. Aku pengen balik lagi lah sama kamu karena nanti untuk bulan Juni lebih banyak ini pikirannya Pisces ini diisi dengan hubungan dia sama pasangan sahnya. Nah, kayak kita kadang-kadang masih kayak nganggep aku tuh masih punya hak untuk mengendalikan relationship-nya aku dengan pasangan sahku ini, kata Pisces. Dan dia mau coba make haknya dia itu. Nah gitu ya. Jika pasangan sah ini mundur gara-gara salah satunya itu Pisces ketahuan berselingkuh gitu ya. Boleh jadi di sini tuh Pisces yang kalau mari bilang ini mau untuk meninggalkan pasangan selingkuhan itu tuh belum ini. Belum mau ini. Tapi juga melepaskan pasangan sah terasa tidak sebegitu gampangnya. Nah, di sana ya. Boleh jadi akan ada percobaan-percobaan Pisces. Kalaupun tidak men-trigger agar situasi kembali berubah, tapi dia akan coba coba kayak ngasih tahu sama pasangan sah, ngasih signal sama pasangan sah, hey, aku masih ada dalam hidupnya kamu. Entah bagaimana caranya, mari nggak tahu, gitu ya. Tapi itu ada signal yang mau dilemparkan Pisces ke pasangan sahnya, aku masih ada dalam hidupnya kamu. Kamu setiap mau melakukan sesuatu harus mempertimbangkan keberadaanku juga. Nah, demikian ya. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Sagittarius, Leo, Aries. Berikut ada energi dari Scorpio di sana, hadir energi dari Cancer, hadir energi dari Taurus di situ, Capricorn di situ tuh hadir ya. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.